Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, di video hari ini kita akan membahas mengenai doktrin Tritunggal ya, tips-tips jitu atau cara-cara yang sederhana untuk bisa menjawab serangan mengenai Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal ini memang perdebatan sepanjang masa ya, udah ribuan tahun dari awal kekristenan sampai hari ini kita sebagai orang Kristen masih terus diserang misalnya oleh saudara-saudara kita yang muslim gitu ya, yang masih terus mempermasalahkan mengenai kita orang Kristen yang menganut mengenai doktrin Tritunggal ini. Dan doktrin Allah Tritunggal ini merupakan hal yang penting, saudara. Merupakan doktrin yang penting yang kita bagi orang Kristen harus mengetahui, karena saya bisa bilang, saya bisa katakan bahwa kalau ternyata misalnya doktrin Tritunggal ini salah dimengerti atau misalnya nih salah, tidak tepat gitu atau tidak benar ya, ternyata tidak ada yang namanya Tritunggal, maka seluruh kekristenan pasti akan runtuh secara otomatis. Pasti akan runtuh. Jadi penting bagi kita untuk kita bisa memberi jawaban ketika orang lain yang non-Kristen itu menyerang iman kita, kita bisa membela. Ya, itu penting sekali bagi kita orang Kristen. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai Allah Tritunggal ini, ketika saya mengatakan tips jitu atau cara yang sederhana, saya tidak bermaksud mengatakan doktrin Tritunggal ini mudah ya, gampang, simple, nggak rumit-rumit atau sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Doktrin Tritunggal itu sangat kompleks dan kita tidak mungkin dengan otak kita yang kecil seperti ini, bahasa yang kita yang terbatas, atau kemampuan kita yang terbatas bisa memahami Allah Tritunggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Kita akan lebih paham, lebih gamblang mengerti mengenai Tritunggal ya nanti kalau kita udah di sorga ya, ketemu dengan Allah Tritunggal itu sendiri, pencipta kita. Kita akan lebih mengerti, lebih memahami, lebih gamblang lagi. Oke, nah keberatan yang pertama, serangan yang pertama, sekaligus tips untuk menjawabnya itu mengenai Allah Tritunggal ini tidak masuk akal. Gitu. Doktrin mengenai Tritunggal itu tidak masuk akal. Yang mereka mengatakan ini kontradiksi gitu. Ini kontradiksi, ini tidak masuk akal. Katanya satu Allah, orang Kristen menyembah satu Allah, tapi kok ada tiga? Tiga atau satu? Jadi satu apa tiga nih kita nyembah Allahnya gitu. Nah, untuk menjawab ini kita harus benar-benar mengerti dulu basic definitionnya. Jadi pengertian dasar mengenai Tritunggal itu apa, Trinitas itu apa, ya. Apa yang satu dan apa yang tiga. Kalau basic definition ini saja sudah salah, teman-teman, nanti penjelasan kita ke belakang pasti susah, udah pasti keliru deh, udah sulit. Jadi harus benar-benar mengerti mengenai definisi apa yang satu dan apa yang tiga, sehingga tidak tertukar ya. Nah, apa yang satu dan apa yang tiga? Allah Tritunggal artinya basic definisinya adalah satu hakikat, satu Allah, tetapi terdiri dari tiga pribadi. Sekali lagi, satu Allah, satu hakikat ya, esensi. Jadi Allah itu kita mengerti sebagai esensi, hakikatnya. Tetapi terdiri dari tiga pribadi. Jangan dibalik. Misalnya dibalik satu Allah, tiga Allah. Nah, ini udah pasti berkontradiksi dong, ya kan? Pasti berkontradiksi. Jadi satu Allah apa tiga Allah kita nyembahnya? Atau satu pribadi, tiga pribadi. Ini juga pasti kontradiksi. Satu pribadi, tiga Allah. Nah, ini lebih kacau lagi. Gitu. Jadi kita tidak menukar-nukar seperti itu. Kita punya satu pemahaman yang sama, yaitu Tritunggal adalah satu Allah, yaitu hakikat esensi, dan tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, sampai sini dulu. Basic definisinya itu harus jelas dulu ya, teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan hakikat? Apa yang dimaksud dengan esensi? Dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya being gitu ya, lebih sering disebut being, dan pribadi ya persons gitu. Three persons, jadi one being, three persons gitu. Bukan one persons, three persons ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya esensi hakikat itu dengan dipakai kata usia. Kalau persons itu biasa pakai hypostasis ya. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan hakikat esensi? Ya esensi itu sebenarnya simpelnya apa yang membuat sesuatu itu sesuatu. Gitu. Esensi. Apa yang membuat sesuatu itu disebut sesuatu. Jadi kealahan itu, Allah itu seperti sifat dasar atau apa ya saya sebutnya ya. Syarat atau kualifikasi lah. Satu pribadi itu disebut Allah. Jadi ada sifat dasarnya.
ada kualifikasinya. Nah, 3 pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu mereka masing-masing memiliki sifat dasar itu yang pantas disebut sebagai Allah. Ya, mereka sama-sama maha menyediakan, mereka adalah kasih dan sebagainya. Mereka itu punya kualifikasi atau sifat dasar, esensi yang sama gitu, sehingga dapat disebut sebagai satu Allah. Itu satu hakikat. Ya, misalnya contoh ya, misalnya mengenai manusia. Manusia ya, kemanusiaan itu kan being, makanya kita sebutnya human being. Human being, konsep mengenai manusia. Kalau saya tanya saudara misalnya, manusia itu ada berapa sih? Teman-teman akan jawab, ya manusia sekarang di dunia ada 7 miliar misalnya, ada 7 miliaran kurang lebih. Gitu. Jadi manusia ada 7 miliar. Ya bener, tapi sebenarnya manusia juga sebenarnya cuma satu, teman-teman, yaitu konsep kemanusiaan. Apa yang membuat manusia itu disebut manusia? Kita nih semua 7 miliar ini masuk ke dalam kualifikasi apa yang disebut kemanusiaan, human being itu loh. Makanya saya nggak disebut binatang, karena saya tidak masuk kualifikasi syarat sebagai apa yang disebut binatang, kebinatangan gitu deh. Kebinatangan. Saya tidak masuk. Hidup saya ini masuk ke dalam kualifikasi yang disebut dengan manusia, kemanusiaan. Gitu. Jadi manusia ada berapa sebenarnya? Ya konsep kemanusiaan itu ada satu gitu. Tapi pribadinya itu banyak. Ya ada 7 miliar. Saya disebut manusia. Mama saya disebut manusia. Papa saya disebut manusia. Teman-teman saya di kuliah itu di tempat kerja juga disebut manusia. Loh, kan tapi beda-beda. Iya, memang berbeda, tapi kami semua, kita semua, teman-teman, itu masuk ke dalam satu kualifikasi yang disebut kemanusiaan manusia. Jadi hakikat itu seperti itu, teman-teman. Apa yang disebut sebagai Allah gitu. Apa yang disebut sebagai Allah, dan tiga pribadi itu memiliki prinsip yang memiliki sifat dasar yang sama mengenai kealahan itu. Nah, mungkin ada yang menyerang, loh kalau sama kenapa Tuhan Yesus, ini yang sering jadi serangan ya, kenapa Tuhan Yesus itu kok disebutnya lebih rendah dari Bapa, ya kan? Bapa itu lebih besar daripada aku. Bapa yang mengutus aku hanya menuruti apa yang jadi kehendak Bapa. Roh Kudus juga adalah diutus Bapa dan diutus oleh Yesus sendiri. Jadi seperti ada tingkatan gitu kan. Ya ini tentu tidak masalah, teman-teman. Karena secara hakikat mereka setara, tetapi secara apa yang sering disebut dalam teologi adalah economical ya, economical gitu, yaitu mengenai peran mereka tentu berbeda, tapi secara hakikat mereka sama. Gitu. Seperti misalnya di dalam keluarga ya, di dalam keluarga misalnya ada 3 orang lah ya, yang standar, ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Mereka sama-sama manusia. Betul ya, secara being mereka adalah manusia. Tetapi secara peran mereka berbeda. Ayah, papa itu adalah kepala keluarga yang paling tinggi dalam rumah. Dalam sebuah keluarga, papa yang memimpin, papa adalah kepala. Semua harus nurut sama papa. Betul ya, mama, anak-anak itu harus nurut dengan papa. Tetapi kan tidak berarti anak sama mama itu lebih rendah kemanusiaannya dari papa itu kan. Enggak. Mereka sama-sama, mereka setara secara manusia. Tetapi dalam rumah tangga, dalam kekeluargaan, dalam economical tadi, mereka berbeda peran. Dan itu tidak masalah. Kita semua menganut sistem itu di kantor kita. Ya ada bos kita lebih tinggi daripada karyawannya ya kan, di bawahnya. Lebih tinggi dari kita karyawannya. Ya nggak masalah. Tetapi kita setara secara manusia. Kita tidak boleh diperlakukan seperti binatang, kita harus diperlakukan seperti manusia. Dan gak masalah. Sama seperti itu juga, namanya juga Yesus itu mengatakan, Bapa itu lebih besar daripada aku. Ya dia Bapa, ya aku ini anak gitu, keluar dari Bapa. Ya sudah sepatasnya aku nurut gitu. Yesus itu merendahkan hatinya gitu, untuk menurut kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ada ilustrasi yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang bertanya atau menyerang mengenai Tritunggal ini. Nah, ketika saya mengatakan ilustrasi, tentu saja ya, untuk menggambarkan Allah Tritunggal tidak ada ilustrasi yang sempurna, dan ilustrasi pasti punya kelemahan ya, dan pasti ilustrasi itu
berada di bawah, lebih rendah daripada konsep yang ingin kita jelaskan. Ini namanya juga ilustrasi ya kan. Tujuan ilustrasi adalah untuk memudahkan konsep di atasnya, konsep yang ingin kita jelaskan. Tidak mungkin ilustrasi itu ada di atas dari konsep yang ingin kita jelaskan. Ya. Jadi ketika kita memberikan ilustrasi, tentu tidak ada ilustrasi yang sempurna, yang benar-benar cocok buat Allah Tritunggal. Allah yang tidak terbatas, pribadi yang sempurna. Tidak mungkin. Jadi pasti punya kelemahan, tapi paling enggak ilustrasi ini memudahkan kita untuk mengerti. Ya. Nah, untuk bicara ilustrasi juga teman-teman mesti hati-hati. Ada ilustrasi-ilustrasi yang beredar yang selama ini ya, bahkan di Instagram pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan memberikan ilustrasi yang hati-hati, itu yang keliru, bukan tidak sempurna ya, tapi keliru gitu. Mesti hati-hati. Ya, misalnya contoh, seorang laki-laki, kita sering dengar ya, seorang laki-laki kalau di rumah dia jadi papa, kalau di kantor jadi manajer, kalau di gereja dia misalnya jadi pendeta gitu, ya kan? Jadi satu pribadi berbeda gitu, berbeda-beda tempatnya. Itu tentu salah, itu keliru, itu ajaran bidat ya, dari awal-awal kekristenan disebutnya modalisme atau sabellianisme ya. Jadi itu kan satu pribadi tapi tiga fungsi gitu. Nah tadi penjelasan kita bukan seperti itu kan. Allah Tritunggal adalah satu esensi, satu hakikat, tapi tiga pribadi. Ini kan pribadinya cuma satu, tapi beda-beda fungsi. Kan Bapa kan tidak jadi anak tidak jadi Roh Kudus kan, saudara. Mereka dapat dibedakan gitu. Mereka bukan satu pribadi, Bapa jadi anak. Waktu disalib, Bapa jadi anak ke dunia. Lalu setelah Yesus naik, dia turun sebagai Roh Kudus, kan tidak seperti itu. Atau lagi misalnya es ya, air H2O misalnya, kalau dinginin, dibekuin ya jadi es, kalau dipanasin jadi uap. Nah itu juga ilustrasi yang keliru ya, ilustrasi yang keliru, karena itu mengandaikan satu H2O itu bisa berubah wujud kan, bisa berubah wujud kalau dipanasin jadi uap, kalau didinginin jadi beku gitu ya. Itu ilustrasi yang kurang tepat ya, karena sekali lagi Allah Tritunggal itu satu Allah, satu esensi, tetapi tiga pribadi yang berbeda. Yang pertama ya seperti di manusia tadi itu ilustrasi yang pertama yang teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Jadi ada kemanusiaan itu ya, ada kemanusiaan tapi juga ada pribadi manusianya. Nah yang kedua misalnya Alkitab gitu, kita pakai konsep mengenai analogi seperti Alkitab. Kalau ditanya Alkitab orang Kristen itu ada berapa? Ya. Alkitab orang Kristen ada berapa ya? Ya saya punya Alkitab. Teman-teman punya Alkitab di rumah. Mama teman-teman punya Alkitab di rumah, punya Alkitab buku ya. Saudara teman-teman punya Alkitab juga di rumah. Jadi Alkitab banyak kan? Kalau masing-masing punya berapa miliar orang yang punya Alkitab, ada berapa miliar buku Alkitab yang dicetak di dunia ini gitu. Alkitab orang Kristen tuh hanya satu. Walaupun ya nanti terjemahan banyak ya. Di Alkitab yang dulu, yang awal-awal itu banyak sekali terjemahannya. Jadi seperti misalnya ada Codex di abad 4 itu ya, di abad keempat itu ada Codex Sinaiticus, ada Vaticanus, ada Codex Bezae, Alexandricus dan sebagainya. Lalu itu nanti berkembang terus jadi terjemahan bahasa Inggris seperti yang kita punya sekarang banyak kan ya. Ada KJV, ada King James Version, ada NIV, ada RSV, ada NSB, itu banyak sekali gitu. Tapi itu terjemahan walaupun berbeda-beda terjemahan, tapi tidak mengubah doktrin sentralnya. Kita juga sama, kita punya Alkitab terjemahan baru dari LAI, ada juga yang Alkitab sehari-hari gitu ya, ada yang terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah di Indonesia gitu. Tapi yang kita maksud adalah autografa, yaitu teks asli dari Alkitab gitu, dari buku yang Allah inspirasikan kepada para murid. Kita sebutnya autografa ya, teks asli, bukan terjemahan atau salinan, tapi teks asli dari penulis aslinya gitu. Kita bisa mengatakan for the sake of argument, Alkitab orang Kristen adalah satu gitu. Tapi ketika saya pegang Alkitab, teman-teman pegang Alkitab, istri saya pegang Alkitab, saya tanya Alkitab orang Kristen ada berapa? Ya ada 3 nih, kan saya pegang 1, teman-teman pegang 1, istri pegang 1. Jadi 3 dong. Loh,
Ya enggak. Alkitab orang Kristen ya tetap hanya satu, tetapi termanifestasi dari 3 buku, dan itu tidak masalah. Kenapa seperti itu? Ya karena masing-masing Alkitab masing-masing Alkitab yang teman-teman pegang dan istri saya pegang dan saya pegang, itu memenuhi kualifikasi sebagai Alkitab orang Kristen. Mereka punya syarat-syarat, sifat-sifat dasar yang dipenuhi, yang mampu masuk kualifikasi sebagai Alkitab orang Kristen. Gitu. Jadi konsep Alkitab orang Kristen itu hanya satu, gitu. Alkitab orang Kristen itu hanya satu. Tetapi termanifestasi di dalam cetakan itu ada banyak, bisa 3, bisa lebih dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak masalah, sama seperti Al-Qur'an. Orang-orang Islam juga kalau ditanya Al-Qur'an ada berapa? Ya mereka akan bilang Al-Qur'an saya ada 1 ya secara teks asli misalnya. Ya, tapi teman-teman kalian pegang 1, istrinya pegang 1, anaknya pegang 1. Jadi Al-Qur'an ada berapa? Ada 3. Ya enggak dong, Al-Qur'an tetap 1. Masing-masing yang dipegang itu punya kualifikasi disebut sebagai Al-Qur'an, kayak gitu. Jadi beri contoh itu kepada mereka supaya mereka bisa memahami. Oh ya, ternyata tidak masalah apa yang 1 dan apa yang 3 itu yang pantas dipahami. Oke, jadi 1 adalah esensi, hakikatnya, beingnya, dan 3 persons itu adalah pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan masing-masing pribadi memiliki kualifikasi atau sifat dasar yang pantas untuk disebut sebagai Allah. Gitu. Jadi mereka dalam unity, di dalam kesatuan sebagai Tritunggal, sebagai Allah. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai Tritunggal. 3 tetapi 1. 1 tetapi terdiri 3 pribadi. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai serangan. Di dalam Alkitab kan nggak ada istilah Trinitas, ya kan? Tritunggal nggak ada di dalam Alkitab. Betul sekali. Jadi Alkitab itu, dari Tritunggal itu, Allah Tritunggal itu dari kapan adanya? Apakah dari Alkitab, ataukah dari bapak-bapak gereja, ataukah dari Konsili Nikea? Kita orang Kristen sering dituduh oleh orang-orang non-Kristen bahwa Tritunggal itu tidak ada di zaman-zaman awal kekristenan. Baru dirumuskan di tahun 325, yaitu ketika Konsili Nisea. Konsili Nisea itu diadakan. Nah, itu kita akan bahas, dan kita akan lihat bahwa doktrin Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab dan juga di awal-awal abad kekristenan oleh bapak-bapak gereja kita. Jadi tidak benar tuduhan seperti itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.